Mbok Sarti duduk di depan tungku dapur. Wajahnya yang keriput diterangi oleh cahaya redup lampu minyak yang berayun pelan. Angin malam yang dingin menyelinap lewat celah-celah kayu rumah panggungnya. Sehari-harinya, Mbok Sarti hidup sendiri di pinggir dusun. Suaminya sudah tiada sejak bertahun lalu, meninggalkannya dengan sepi dan kenangan yang tak mudah dihapus. Pagi hingga sore, Mbok Sarti biasa mengurusi pekarangan, menanam sayur, dan kadang menjual hasil kebunnya ke pasar desa. Tapi malam adalah waktu paling menegangkan bagi dirinya. Dusun yang dulu ramai, kini terasa sepi. Banyak yang merantau. Apalagi di sekitar pohon randu tua yang berdiri angkuh di halaman belakang rumahnya. Pohon itu sudah ada sejak zaman Belanda. Konon katanya pohon itu menyimpan banyak kisah kelam yang membuat warga desa enggan mendekat setelah gelap. Malam itu, Mbok Sarti tengah menanak nasi. Sesekali ia memandang lampu minyak yang tiba-tiba redup. Angin berhembus kuat, membuat api minyak bergoyang dan akhirnya padam. Gelap merayap masuk ke dapur, membuat jantung tua itu berdebar. Dengan hati-hati, ia menggapai korek api dan menyalakan ulang lampu minyaknya. Tapi sebelum berhasil, ia teringat kayu bakar yang tertinggal di halaman belakang. Aku mesti njupuk kayu bakar yang ketelisut. Ora iso ditinggal ngono bae, pikir Mbok Sarti sambil berjalan pelan menuju pintu belakang. Di luar, bulan hanya menyisakan cahaya remang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di bawah pohon randu. Hembusan angin membawa suara gemerisik daun dan ranting yang patah. Ketika hendak mengambil kayu, ia mendengar suara aneh, seperti kain yang diseret di tanah. Awalnya pikirnya itu tikus atau kucing kampung, tapi suara itu makin jelas, berulang-ulang seperti ada sesuatu yang merangkak pelan. Mbok Sarti menahan nafas, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba dari balik pohon randu muncul sosok putih membayang, melayang tidak menyentuh tanah. Pocong, pikir Mbok Sarti dengan suara hati yang gemetar. Sosok itu berdiri kaku, tubuhnya terbalut kain kafan yang lusuh dan basah, robek di bagian kaki. Wajahnya mengerikan, sebelah mata terbuka lebar, yang satunya hilang. Mulut tertutup rapat tapi terdengar erangan lirih yang menusuk hati. Mbok Sarti hampir pingsan, tapi tubuhnya terpaku. Sosok pocong itu perlahan melayang mendekat, sementara tubuh tua itu mundur pelan-pelan, sampai kakinya tak sengaja menginjak ranting yang patah. Bunyi kretek membuyarkan keheningan malam. Pocong berhenti, lalu kepalanya berputar perlahan ke arah Mbok Sarti dengan gerakan kaku seperti boneka rusak. Aku isih nunggu nih. Suara itu masuk ke kepala Mbok Sarti, hampir seperti bisikan dari dunia lain. Dan dalam sekejap sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung dan suara kodok yang kembali memenuhi malam. Mbok Sarti menggigil, bergumam, "Duh Gusti, punapa meneh iki?" Ia bergegas masuk ke rumah, mengunci pintu dengan batang kayu, dan tak berani keluar lagi sampai pagi. Sejak malam itu, dusun terasa berbeda. Pohon randu yang dulu hanya jadi saksi bisu kehidupan warga, kini berubah menjadi titik kengerian yang menghantui pikiran Mbok Sarti. Cerita tentang pohon randu yang angker memang sudah lama beredar. Orang tua dusun sering memperingatkan anak-anaknya agar tidak bermain di bawah pohon itu setelah matahari tenggelam. Pohon randu iku gendong rasa sing ora iso dingerteni, kata orang tua dulu, memperingatkan bahwa di balik batang tua itu ada roh yang tak tenang, penunggu yang tidak mau diganggu. Mbok Sarti sendiri dulu juga pernah mendengar cerita-cerita itu saat kecil, tapi tak pernah menganggap serius. Namun malam itu segala rasa takut itu menjadi nyata. Kesunyian desa, gemerisik angin dan bayangan pocong yang menunggu membuat hatinya tak tenang. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai di pohon randu tua itu, sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Di dalam rumah, Mbok Sarti memandangi lampu minyak yang kembali menyala. Di balik tirai jendela, bayangan pohon randu masih terlihat samar. Ia menarik nafas dalam, mencoba mengusir rasa takut yang terus mengendap. Namun satu hal pasti, malam itu mengubah hidupnya.
dan dusun kecil itu selamanya. Pagi menjelang di dusun Galihrejo, sinar matahari menerobos celah pepohonan, mengusir sisa-sisa kabut tipis yang menggantung di udara. Tapi ketenangan pagi itu terasa lain, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Cerita tentang Mbok Sarti yang melihat pocong di bawah pohon randu mulai menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Awalnya, hanya beberapa tetangga terdekat yang mendengarnya, tapi tak butuh waktu lama hingga kabar itu sampai ke seluruh penjuru dusun. Mbok Sarti kuwi pancen wis tuwa le, mungkin mau keliru ndelok, ujar Pak Saman, tukang tambal ban yang suka duduk di pos ronda sambil menyeruput kopi. Ia mengangkat bahu dengan nada santai, namun matanya melirik ke arah pohon randu yang terlihat dari kejauhan. Tapi yen tenan, yo muga-muga duduk tondo elek. Sebagian warga tak langsung percaya. Mereka menganggap cerita itu hanya ketakutan seorang janda tua yang tinggal sendiri. Tapi sebagian lainnya mulai merasa resah, terlebih yang rumahnya berada tak jauh dari tempat Mbok Sarti tinggal. Pak RT, seorang pria parubaya bernama Suro Pawiro, tak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menenangkan warga, tapi diam-diam ia sendiri mulai khawatir. Ia mengenal Mbok Sarti sejak lama. Wanita itu memang tidak suka mengada-ada, apalagi soal hal mistis. Warga kudu diparingi penjelasan, kata Pak RT sambil menggaruk kepala botaknya saat rapat kecil di balai dusun. Awake dhewe ra iso mung meneng wae. Nek bener ana penunggu, ya kudu diusut. Nek ora bener, ya kudu diluruske. Dalam rapat itu hadir pula Bu Lurah, seorang wanita tangguh dan tegas bernama Bu Endang. Ia dikenal sebagai sosok modern, tapi tetap menghargai adat. Wajahnya serius saat mendengarkan penjelasan Pak RT. Saya akan datangi Mbok Sarti, tak tanyain langsung. Kalau memang ada sesuatu di sana, kita harus hati-hati, jangan sampai warga jadi panik, ucap Bu Lurah dengan nada tenang tapi mantap. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Jaka juga mulai tertarik. Jaka adalah anak tunggal Pak Dirjo, pemilik bengkel motor yang cukup terkenal di dusun itu. Berbeda dengan bapaknya yang skeptis, Jaka justru memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap hal-hal mistis. Ia bahkan sering ikut komunitas pecinta cerita-cerita horor desa. Saya pengen lihat sendiri Pak RT, kata Jaka saat rapat selesai. Kalau memang ada pocong, saya mau bantu menyelidiki. Tapi jangan sampai orang-orang nekat datang ke sana sembarangan. Pak RT mengangguk pelan. Sing penting ojo sembrono Jaka. Nek arep nyelidiki, ojo dewean. Makhluk semacam iku kadang ora iso dijelaske karo nalar biasa. Sejak itu dusun Galihrejo tak lagi sepenuhnya damai. Banyak ibu-ibu yang memilih menjemur pakaian di depan rumah, bukan lagi di belakang dekat kebun. Anak-anak dilarang bermain ke arah timur, arah pohon randu. Bahkan, waktu menjelang sore terasa lebih menekan di telinga warga, seakan mengingatkan bahwa malam bukan lagi waktu yang aman. Desas-desus makin berkembang. Seorang petani bernama Pak Leman bercerita bahwa beberapa malam sebelum kejadian Mbok Sarti, ia sempat melihat bayangan putih melayang di sawah dekat pohon randu. Awalnya ia mengira itu karung plastik, tapi karung mana bisa mengambang di udara? Aku itu berhenti berjalan, fokus, tak lihat. Lah kok barang kui ngilang pelan-pelan, seperti ketelan kabut, cerita Pak Leman saat duduk di warung kopi. Awakku langsung berkabak-kabeh, merinding. Tak pikir mung halusinasi, tapi berujuk-ujuk Mbok Sarti ngomong soal pocong. Wah, rasanya mblenek. Lain lagi dengan cerita Sri, penjual jamu keliling. Ia mengaku pernah mendengar suara tangisan saat lewat dekat pohon randu sepulang jualan. Padahal waktu itu masih sore dan tak ada siapa-siapa di sekitar. Suara koyo nangis mbak, koyo wong kelangan anak. Aku lari langsung, gak noleh-noleh. Keringet dingin rasanya semetu kabeh, katanya sambil menggigil mengingat kejadian itu. Namun ada juga yang menganggap semua itu hanya kebetulan dan imajinasi belaka. Alah, wong nek wis padha krungu cerita horor, kabeh sing didelok yo dadi gegirisi, kata Pak Warji, pensiunan tentara yang masih memegang teguh prinsip rasional. Pohon randu iku ya mung wit,
Sing medeni ku yo pikiranmu dhewe. Tapi tak semua warga sekuat hati Pak Warji. Ketegangan pelan-pelan merayap ke sudut-sudut rumah, mengendap dalam obrolan sore, membayangi langkah-langkah mereka saat menimba air atau memberi makan ternak. Bahkan yang tidak percaya pun mulai menutup pintu lebih cepat saat malam datang. Bu Lurah akhirnya mengunjungi Mbok Sarti, duduk di amben depan rumah tua itu. Ia mendengarkan langsung kisah malam mengerikan itu. Mbok Sarti menceritakan semuanya dengan pelan tapi jelas, tanpa tambahan dramatisasi. "Saya percaya jenengan, Mbok," kata Bu Lurah usai mendengar cerita panjang itu. "Tapi kita juga harus mencari tahu, kenapa penunggunya muncul sekarang." Mbok Sarti hanya menatap jauh ke arah pohon randu yang terlihat dari sela-sela pagar kayu. Wajahnya murung, matanya menyimpan ketakutan yang belum sirna. Malam kembali datang di Kalirejo, membawa kabut tipis dan bayang-bayang samar di balik pohon randu. Di rumah masing-masing warga mulai tidur lebih awal, namun mimpi mereka tak pernah benar-benar damai. Di luar sana, di bawah ranting-ranting tua pohon randu, sesuatu masih menunggu, dan ia tidak sendirian. Pagi itu, Mbok Sarti duduk termenung di beranda rumahnya. Suara ayam jantan masih bersautan dari kejauhan, dan embun belum benar-benar sirna dari dedaunan. Tapi pikirannya jauh dari damai. Semalaman ia sulit tidur. Bayangan pocong dengan wajah separuh rusak itu terus menghantui ingatannya. Bukan hanya rasa takut yang membekas, tapi juga satu kalimat tiri yang belum ia mengerti. "Aku isih nunggoni." Apa yang ditunggu? Dan mengapa di pohon randu itu? Dengan tubuh rentah dan langkah pelan, Mbok Sarti memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mulai dengan mendatangi satu-satunya orang yang ia anggap tahu banyak soal masa lalu desa, Mbah Karto. Tetua tertua di Kalirejo yang tinggal di rumah tua di belakang balai dusun. Umurnya sekarang sudah lebih dari 90 tahun. Matanya buram, jalannya tertatih, tapi ingatannya masih tajam. "Ti, aku wes ngerti, wes krungu. Nek sampean nemoni sing ora lumrah diweruhi pocong kan?" Gumam Mbah Karto setelah Mbok Sarti menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Beliau menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. "Wet randu kuwi dudu wet sembarangan. Ono cerita lawas banget. Nek menawa wes dilalekke wong-wong." Lanjutnya dengan suara serak. Mbah Karto lalu mengisahkan masa ketika Kalirejo masih dalam bayang-bayang penjajahan Belanda. Dulu tepat di tempat pohon randu itu berdiri, pernah ada tanah kosong yang dijadikan tempat hukuman. Konon saat zaman kolonial, Belanda membangun pos penjagaan kecil tak jauh dari sana. Memakai kayu-kayu biasa, tidak memakai bangunan semen. Siapapun yang dicurigai membantu perlawanan atau bahkan hanya dituduh mencuri, sering dijatuhi hukuman tanpa proses yang jelas. Ada, namanya Samin. Waktu itu yo masih muda, gagah, menjadi tokoh kang delik atau mata-mata, spy, bantu gerakan rakyat ngelawan company. Jelas Mbah Karto. Lah waktu kui Samin ketangkep, dituduh nyolong senjata, padahal ora tau nglakoni. Dihukum mati nang sak panggonan kui, digantung. Gegirisi. Nanging sadurunge mati, Samin sumpah, "Aku bakal bali, wong sing gawe aku mati ora bakal tentrem." Awake Samin digantung di pohon tua yang kini tak lagi ada. Namun tak jauh dari situlah pohon randu besar tumbuh bertahun-tahun kemudian. Banyak yang percaya arwah Samin tidak pernah benar-benar pergi, masih menunggui. Ia tertanam bersama akar randu, menjadi bagian dari pohon itu, menunggu waktu untuk kembali menunjukkan dirinya. Mbok Sarti mendengarkan dalam diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah mendengar cerita ini sebelumnya, entah karena lupa atau sengaja disembunyikan oleh warga, agar dusun mereka tak lagi dikenang karena kutukan. "Terus nopo pocong niku sing aku delok kuwi Samin, Mbah?" tanya Mbok Sarti pelan. Mbah Karto menarik nafas panjang. "Mbok menawa iya, tapi pocong kuwi bisa uga dudu arwah Samin langsung. Bisa jadi salah siji korban liyane. Wong-wong desa sing ilang tanpa jejak wektu semono. Sing jelas, wit randu kuwi panggonan wong-wong sing ora tenang, roh-roh sing urung tenang."
Cerita itu membuka tabir dalam kepala Mbok Sarti, tapi juga menambah beban di hatinya. Malam itu, Mbok Sarti duduk lagi di depan rumahnya. Lampu minyak menyala redup. Ia menatap pohon randu dengan tatapan berbeda. Bukan hanya takut, tapi juga iba. Di antara gemerisik daun dan angin malam, ia seperti mendengar suara lirih. Jauh dari kedalaman tanah dan akar pohon tua. Bok. Suara lirih itu terdengar samar, seakan datang dari tempat yang sudah lama dilupakan. Mbok Sarti menggenggam tangannya erat. Ia tahu, pohon randu itu bukan hanya tempat roh gentayangan. Ia adalah saksi bisu dari luka lama, dari ketidakadilan dan kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kini pohon itu bicara melalui bisikan angin dan langkah pocong yang menanti, tak sekedar mengganggu, tapi meminta agar kebenaran ditilik kembali. Malam di dusun Galihrejo perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing. Angin yang biasanya berhembus lembut dari ladang terasa dingin menggigit, membawa serta aroma tanah basah dan anyir yang menusuk hidung. Langit pun tampak lebih muram, seolah awan kelabu menggantung berat tanpa berani menumpahkan hujan. Bulan separuh sembunyi di balik mendung, memberi cahaya redup yang hanya cukup untuk menampakkan siluet. Mbok Sarti duduk di amben ruang tengah rumahnya, memegangi tasbih yang sudah lusuh. Matanya yang keriput menatap ke arah pintu yang tertutup rapat, namun telinganya tajam menangkap suara-suara asing dari luar. Suara langkah, pelan, berat, seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan menyeret kaki. Kadang diselingi suara kain terseret, kadang terdengar seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang ditakdirkan. Di luar, pohon randu berdiri seperti makhluk tua yang dia mengamati. Cabang-cabangnya menjuntai bagaikan lengan kurus. Sejak kejadian itu, Mbok Sarti merasa tak pernah sendiri, meskipun rumahnya sunyi. Malam itu, suara itu kembali, tangisan lirih, seperti suara anak kecil yang tersesat. Tapi tangisan itu tidak datang dari arah jalan atau ladang. Tangisan itu berasal dari balik pohon randu. Le, tolong le. Suara itu lirih namun jelas, membuat bulu kuduk Mbok Sarti berdiri. Ia merapatkan selendangnya, menahan rasa dingin yang bukan berasal dari udara malam, tapi dari ketakutan yang menjalari seluruh tubuhnya. Lampu minyak di dapur kembali padam, seperti kejadian pertama. Tapi kali ini Mbok Sarti tak berani bangkit. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa, berharap suara itu menjauh. Namun, yang ia dengar malah ketukan di jendela. Tuk tuk tuk. 3 kali, pelan, namun cukup kuat untuk membuat jantungnya mencelat. Tangannya gemetar saat ia menggenggam tasbih lebih erat. Sementara itu di sisi lain dusun, Jaka mempersiapkan diri. Ia membawa senter, sebilah golok warisan bapaknya, dan sebotol kecil air bunga yang katanya telah didoakan oleh seorang kiai dari desa seberang. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Mbok Sarti menghubunginya sebelum maghrib, meminta tolong. Suaranya gemetar, nyaris tak bisa dipahami. Katanya, "Singkui bali maneh." Tanpa pikir panjang, Jaka melangkah ke arah rumah Mbok Sarti. Tapi kali ini ia tak langsung masuk. Ia bersembunyi di balik semak, mengintai arah pohon randu. Pukul 11 malam suasana desa benar-benar sepi. Bahkan suara kodok dan jangkrik pun seolah lenyap. Dari tempatnya berjongkok, Jaka melihat sesuatu bergerak di bawah pohon randu. Bayangan putih perlahan melayang tanpa suara. Sosok itu muncul dari balik batang pohon, bukan berjalan, tapi mengambang. Kepalanya menunduk, kain kafan melambai pelan tertiup angin. Jaka menahan nafas. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Seakan tahu sedang diperhatikan. Ia menoleh, tapi bukan tubuhnya yang berputar, hanya kepalanya. Mata kanannya menganga, kosong, dan mulutnya meski tertutup mengeluarkan suara. Jaka mundur setapak, kakinya menginjak ranting, kertak. Sosok pocong itu bergerak cepat ke arahnya, bukan dengan langkah, tapi seperti lompat-lompat dan melesat di atas tanah. Jaka segera menyiramkan air bunga ke tanah dan seketika sosok itu berhenti. Ia memekik, bukan teriakan manusia, tapi lengkingan seperti logam yang diseret paksa. Lalu ia menghilang begitu saja, menyisakan bau amis menyengat dan hawa dingin yang membekukan.
Jaka berlari menuju rumah Mbok Sarti. Ia mendapati pintu tidak terkunci dan wanita tua itu duduk terpaku di sudut ruangan. "Saya sudah lihat langsung dia, Mbok," ucap Jaka dengan nafas memburu. Mbok Sarti hanya mengangguk pelan. "Iya le, rasane saiki dudu mong pocong kuwi kaya ana liyane le." Mereka berdua duduk dalam diam. Suara dari luar rumah mulai berubah tangisan, bisikan, hingga seperti suara derap kaki kuda. Jaka menyalakan kembali lampu minyak dan cahaya kuning redupnya memantulkan bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba, cermin kecil di sudut ruangan bergetar. Dari cermin itu muncul kabut tipis dan sekelebat bayangan tangan yang mencoba keluar. Jaka bergerak cepat, menutup cermin dengan kain putih. "Mungkin kita nggak berurusan dengan satu arwah saja penunggu randu itu, Mbok. Ini bukan hanya tentang pocong, tapi tentang masa lalu yang tidak pernah selesai." Malam itu seolah tak berujung. Waktu seperti melambat, dan dunia luar berubah menjadi ruang gelap yang tak terjamah. Pohon randu tetap berdiri, dan dari akar-akarnya yang tertanam dalam, suara-suara masih terdengar. Suara-suara dari mereka yang tak pernah mendapatkan keadilan, dari luka yang dilupakan sejarah. Ketika azan subuh akhirnya terdengar dari surau kecil, seisi rumah seakan bisa bernafas lagi, tapi tidak dengan hati mereka. Karena malam itu bukan hanya peringatan, malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menuntut dibukanya tabir lama, bahkan jika itu berarti menggali nisan-nisan yang telah lama dilupakan. Subuh belum lama berlalu ketika suara kentongan terdengar 3 kali dari arah balai dusun. Tanda panggilan warga, bukan untuk ronda malam, bukan pula pengumuman biasa. Pagi itu Bu Lurah sendiri yang mengutus para pemuda untuk menyebarkan kabar penting. Malam nanti akan diadakan doa bersama, khusus untuk arwah-arwah yang konon masih bergentayangan di sekitar pohon randu dan mulai menampakkan diri. Di serambi rumah Mbok Sarti, kabar itu disambut dengan pandangan kosong dan sorot mata yang dalam. Wanita tua itu duduk di bangku kayu, lega mendengar itu, menatap langit pagi yang beranjak biru. Tangan keriputnya menggenggam cangkir teh pahit yang sudah tak lagi mengepul. "Doa bersama, iya mungkin ini saatnya," gumamnya lirih. Menjelang maghrib, halaman balai dusun mulai dipenuhi warga. Tikar digelar, lampu petromax dipasang, dan di tengah lingkaran sebaskom air bunga diletakkan menghadap arah pohon randu yang berdiri tak jauh dari sana, sekitar 100 meter. Tepat di balik semak dan rumpun bambu tua, Bu Lurah mengenakan kebaya hijau tua dan kerudung coklat, berdiri di depan warganya. Wajahnya serius tapi lembut. "Kita berkumpul malam ini bukan untuk mengusir," katanya, "tapi untuk mendoakan. Apapun yang pernah terjadi, siapapun mereka yang masih menunggu di sana," sambil menunjuk pohon randu, "mari kita doakan agar mereka menemukan jalan pulang." Beberapa warga mengangguk setuju, sebagian lain masih menyimpan ragu. Tapi tak ada lagi cemooh seperti beberapa hari sebelumnya. Kisah Mbok Sarti, pengakuan Jaka, serta kejadian-kejadian aneh yang makin sering muncul membuat keangkaran pohon randu tak bisa lagi dianggap isapan jempol belaka. Doa dimulai. Seorang modin desa membacakan surah Yasin, disusul doa arwah, dan sesekali suara-suara tangis kecil terdengar dari warga, entah karena takut atau karena ikut merasakan kesedihan yang tak terlihat. Di antara warga yang duduk bersila, Mbok Sarti memejamkan mata. Di benaknya berkelebat kembali semua yang ia alami. Suara tangisan, penampakan pocong, dan bisikan-bisikan lirih yang menyelinap di sela angin. Tapi malam ini berbeda. Tak ada lagi ketakutan, hanya rasa sepi, hening, dan penerimaan. Saat doa hampir usai, angin berembus pelan dari arah pohon randu. Bersamaan dengan itu, air bunga dalam baskom tiba-tiba beriak meski tak ada yang menyentuhnya. Beberapa warga terkejut, tapi tak ada yang lari, tak ada lagi jerit, hanya kesunyian dan ketegangan yang seperti membungkus malam dalam lapisan tak kasat mata. Tiba-tiba, di antara bayang pohon randu, muncul siluet putih, berdiri diam di bawah batang randu yang kekar. Sosok itu, pocong itu menatap ke arah kerumunan,
Namun kali ini tidak melesat, tidak pula memekik. Ia hanya berdiri. Mbok Sarti berdiri perlahan, dituntun oleh Jaka yang duduk di sebelahnya. Ia menatap balik ke arah pocong itu. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tenang. Mbah, mungkin iki carane. Kami tidak mengusir, tapi kami mendoakan, Mbah. Dan di detik itu, seperti mendapat angin yang tepat, kain kafan itu perlahan meluruh. Sebagian jatuh ke tanah seperti kapas terbakar udara. Sosok putih itu semakin samar, semakin gelap, hingga akhirnya lenyap perlahan, seperti asap yang disapu angin. Warga terdiam. Ada yang mengucap Allahu Akbar, ada yang mengusap dada, dan tak sedikit yang menunduk dalam syukur dan haru. Mereka tahu malam ini akan dikenang sebagai malam perdamaian antara mereka yang hidup dan mereka yang telah lama menunggu, tidak saling mengganggu. Beberapa minggu kemudian, suasana dusun Galih Rejo mulai kembali normal. Pohon randu masih berdiri, tidak ditebang, tidak dijamah. Dibiarkan saja. Tapi tak ada lagi ketakutan yang berlebihan. Orang-orang mulai melewati jalur belakang rumah Mbok Sarti tanpa tergesa-gesa. Bahkan anak-anak mulai bermain layangan tak jauh dari sana di sore hari. Bu Lurah memutuskan pohon randu itu dibiarkan saja, apa adanya, seperti itu. Awake dhewe urip, ora mung bareng karo wong urip. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.